baik, teman-teman langsung aja. Aku yakin teman-teman di sini udah pada penasaran ya terkait materinya yang akan dibawakan oleh Mbak Indira. Jadi untuk Mbak Indira, langsung saja bisa saya persilahkan untuk menyampaikan materi kepada teman-teman. Oke, makasih Riana. Aku izin share screen ya teman-teman ya. Oke, udah kelihatan belum? Sudah Mbak, sudah. Udah kelihatan ya. Oke. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf banget tadi nggak bisa langsung join. Pagi Bu. Materinya karena emang kebetulan hari ini juga ada praktikum. Jadi tadi nunggu praktikumnya selesai dulu baru bisa langsung join ke teman-teman semua. Oke, perkenalkan, mungkin tadi udah dikenalkan, tapi perkenalan lagi. Aku Indira Bagis, biasa dipanggil Indira. Di sini mungkin sama kayak teman-teman semua. Ini kayaknya teman-teman juga mahasiswa kan ya? Juga mahasiswa. Aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang, semester 7 di Fakultas Kedokteran. Nah, hari ini di webinar spesial Hari Ibu dari BPPBA yang menurutku keren banget karena kayaknya baru BPPBA aja nih yang memperingati Hari Ibu dengan mengadakan event. Jadi di sini aku akan membawakan materi mengenai Women as Holistic Problem Solver. Nah, jadi pembukaannya aja nih, aku sedikit cerita aja ya, biar teman-teman nggak salah paham. Jadi sebenarnya aku nggak pengen dianggap paling capable untuk membawakan materi ini, karena jujur aja nih, pas lagi aku diminta untuk membawakan materi ini dan dapat term of reference-nya, aku baca-baca lagi mengenai materi ini. Jadi bukan berarti aku udah ahli, tapi aku juga baca-baca dulu gitu buat ngomong ke teman-teman karena takut salah juga kan. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng aja, nggak ada guru, nggak ada murid di sini. Aku bakal berbagi sama teman-teman semua dan aku harap juga teman-teman bisa berbagi gitu sama aku. Oke, jadi temanya di sini adalah Women as Holistic Problem Solver. Tapi di sini aku lebih suka untuk memotivasi teman-teman semua dengan bilang, girl, you should win it 4 ways. Nah, apa yang dimaksud dengan win it 4 ways? Jadi kita bakal bahas nanti di slide yang di bawah. Oke, buat pembukaan pertama, kita main-main dulu ya, biar nggak tegang-tegang amat. Di sini aku mau main ya agak sulap-sulapan. Nggak tahu berhasil apa enggak, tapi semoga berhasil ya ke teman-teman semua. Oke, jadi aku nanti akan nunjukin 6 kartu ke teman-teman semua, dan aku minta teman-teman buat pilih satu. Ya tahu kan kayak permainan kartu yang sulap gitu, jadi ada kartu nanti teman-teman pilih satu. Teman-teman ingat-ingat terus kartunya apa, ingat-ingat dalam hati, jangan sampai lupa. Oke, pilih satu aja ya. Oke, pilih satu dari 6 kartu ini. Udah? Oke. Aku bakal ngilangin satu kartu yang teman-teman pilih. Nanti teman-teman cek di slide selanjutnya apakah kartu yang teman-teman pilih itu hilang di slide selanjutnya. Karena aku yakin teman-teman pasti pilih kartu ini. Oke, coba cek. Hilang nggak? Hilang nggak? Kalau aku hilang, Mbak. Hilang. Yang lain gimana? Hilang nggak? Hilang juga ya? Oke. Jadi teman-teman, satu kartu yang teman-teman pilih ternyata hilang. Oke. Jadi di sini sebenarnya bukan karena aku jago buat nentuin kartu apa yang bakal teman-teman pilih, dan bukan berarti teman-teman semua itu pilih kartu yang sama. Sekali lagi, bukan berarti teman-teman itu semuanya pilih kartu yang sama. Aku yakin teman-teman pilih kartu yang berbeda. Tapi kenapa bisa aku ngilangin satu kartu dan teman-teman semua ngerasa bahwa kartu itu hilang? Aku bakal tunjukin jawabannya di sini. Jadi kartu yang aku tunjukin pertama dengan kartu yang aku tunjukin kedua itu beda, teman-teman. Jadi teman-teman misalnya tadi pilihnya J hati. Yang aku tunjukin di slide selanjutnya adalah J wajik. Tapi teman-teman nggak akan sadar kan kalau sebenarnya itu adalah 2 set kartu yang berbeda. Itu adalah 2 set kartu yang berbeda.
Jadi mau teman-teman pilih kartu apapun di set pertama, pasti nggak akan ada di set kedua. Kayak gitu. Dan aku pilih kartu yang emang mirip, supaya teman-teman juga terkecoh sama kartu-kartu itu. Nah, sebenarnya di sini jadi inti dari permainan ini adalah bahwa ketika kalian dihadapkan dalam suatu pilihan atau dihadapkan dalam suatu masalah dan kalian cuma melihat dari satu sisi aja, kayak yang tadi aku bilang, pilih satu kartu. Kalian cuma ambil satu sudut pandang aja, itu kalian nggak akan ketemu jawabannya dan kalian akan dipermainkan oleh permainan dari pikiran kalian sendiri. Sebenarnya kalau kalian tadi ngecek kartu-kartu yang lain juga, mungkin kalian akan notice bahwa di set kedua itu sebenarnya kartunya itu jauh berbeda dengan set yang pertama, kayak gitu. Makanya di presentasi kali ini bahwa setiap masalah itu kita nggak bisa melihat dari satu sudut pandang aja, gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Holistic problem solving. Jadi apa sih yang dimaksud dengan holistic problem solving? Jadi kalau misalnya dari yang secara bahasa, holistic itu sendiri kan artinya adalah secara keseluruhan. That means you should see it in a big picture, kayak gitu. Nah, holistic problem solving sendiri adalah di mana ketika kalian menyelesaikan suatu masalah atau problem solving dengan cara melihat segala sisi atau dari sudut pandang yang berbeda juga. Ketika kita bicara mengenai holistic problem solving atau kita hanya bicara mengenai problem solving, yang pertama kali harus kita ingat adalah kita harus menyelesaikan permasalahan yang benar atau solving the right problems. Jangan sampai kita melihat suatu problems padahal inti permasalahannya bukan itu, tapi kita mencoba menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya bukan inti dari suatu permasalahan. Malah itu akan menjadi suatu solusi yang percuma atau sia-sia atau akan menghasilkan masalah-masalah yang lainnya. Di sini aku ngambil dari contoh dari Harvard Business Review. Jadi mereka membahas mengenai bagaimana caranya memecahkan suatu masalah di dalam organisasi, baik itu organisasi besar atau organisasi kecil. Ini adalah suatu contoh kasus yang aku bawa. Jadi di sini ada suatu kasus nih teman-teman. Kita coba bedah kasus saja. Kasusnya adalah kita punya lift dan liftnya terlalu lambat. The elevator is too slow. Nah, aku pengen dari teman-teman ada yang coba jawab gimana caranya nyelesain problem ini. Kira-kira kalau teman-teman jadi pemilik gedungnya, kalau punya lift yang terlalu lambat. Boleh chat nggak apa-apa. Yuk silakan teman-teman, boleh langsung dijawab aja, boleh lewat chat, atau mungkin mau raise hand. Oke, ganti mesin liftnya, bagus. Kalau saya lebih baik naik tangga aja. Mantap bakar kalori ya. Oke, mungkin yang lain, kalau kalian sebagai pemilik gedung, kemudian ada konsumen yang protes nih, atau pengunjung yang protes, kok liftnya lambat banget sih, kayak gitu. Kira-kira kalian mau kayak gimana? Udah ada jawaban, ganti mesin liftnya. Ada yang bilang, lebih baik saya naik tangga aja, Kak. Oke. Ada lagi nggak yang lain? Oke. Dua jawaban mengenai solusinya. Nah, mungkin kalau misalnya pikir ada sesuatu yang terlalu lambat, maka solusinya diperbaiki liftnya. Oke. Mungkin solusinya kalian akan kepikiran berarti kita harus mempercepat liftnya. Bener nggak? Jadi terlalu lambat, kita harus membuat sesuatu supaya liftnya lebih cepat. Kayak gitu. Dan sebenarnya jawaban teman-teman ada di sini juga. Salah satu jawaban teman-teman. Karena elevatornya terlalu lambat, teman-teman bakal milih untuk membuat Bu Ida si Adlim. Oke, membuat itu lebih cepat. Misalnya dengan mengganti mesinnya atau buy new motor. Kemudian bisa juga tambahin liftnya gitu. Jadi liftnya tadinya 1, kita tambahin jadi 2 supaya bisa lebih cepat. Ya suruh telepon. Mungkin teman-teman ada yang mencoba buat gimana ya cara perbaikin mesinnya atau change the algorithm of the motor or systems. Kayak gitu. Tapi dari yang aku baca dari Harvard Business Review, sebenarnya
kita ketika melihat suatu masalah, kita jangan melihat masalah itu sebagai ya udah satu masalah aja. Sebenarnya dikeluhkan dari konsumen, dari lift yang terlalu lambat itu apa? Nah, ketika lift terlalu lambat, itu akan membuat mereka jadi lama menunggu. Dan menunggu itu menjenuhkan, ya kan? Bener dong, menunggu itu menjenuhkan. Nah, gimana caranya buat bikin solusi yang lebih ekonomis, gitu. Kita harus coba reframing the problems. Jadi kita mencoba untuk reframe problemnya itu sebenarnya apa. Dari elevator yang terlalu lambat, itu kan sebenarnya permasalahannya adalah menunggunya itu membuat konsumen itu jenuh gitu. Jadi gimana caranya buat kita mengambil solusi yang lebih ekonomis, ya gimana caranya membuat waktu menunggunya itu terasa lebih cepat. Dengan solusi, ada 3 solusi, misalnya menambahkan musik di dalam elevator. Mungkin teman-teman kerasa ya di FBBA kan gedungnya kan ada musik-musiknya gitu kan, habis itu ada salamnya juga ketika kalian masuk lift gitu kan. Itu kan lift baru kan, liftku nggak kayak gitu soalnya. Nah, dengan kebaruan-kebaruan itu justru kita jadi nggak notice bahwa sebenarnya waktu naik liftnya itu sama-sama gitu, waktunya sama aja ketika nggak ada musiknya gitu. Atau yang kedua adalah dengan add hand sanitizer gitu. Karena kita akan mencoba untuk mengalihkan perhatian gitu. Ketika kita pakai hand sanitizer, kemudian gosokin ke tangan, itu juga akan membuat kita perhatiannya teralih gitu. Kemudian yang ketiga adalah put up the mirror. Nah, ini sangat berguna banget, apalagi kalau misalnya cewek-cewek kan. Cewek-cewek kan lihat kaca langsung fokus kan ke kacanya. Nah, itu juga adalah salah satu cara gitu, gimana caranya supaya konsumen itu nggak ngeluh masalah lift yang terlalu lama, karena mereka juga jadi ada waktu buat ngaca gitu kan. Nah, jadi yang diambil di sini adalah ketika kita melihat suatu masalah itu jangan sampai kita melihatnya masalah A, ya masalah A gitu. Kadang kita harus melihat juga masalah A ini sebenarnya yang menjadi problemnya masalah A. Kalau ada masalah A ini apa sih? Oh ternyata jadi ada masalah B gitu. Kalau misalnya kita menyelesaikan masalah B, kira-kira masalah A bisa tertutupi atau enggak gitu. Kalau misalnya emang bisa dan juga solusinya lebih mudah, lebih ekonomis, lebih simpel, ya udah kita pilih aja untuk menyelesaikan dampak dari masalah tersebut kayak gitu. Atau bisa kita sebut dengan reframing the problems. Kemudian yang kedua adalah dari holistic problem solving adalah to see it in a bigger picture. Untuk melihatnya itu dalam gambaran yang lebih besar. Jadi ada satu kutipan yang aku suka, sometimes what is clear to one seems opaque to another. Gitu. Jadi kadang tuh pernah nggak sih kalian ngerasa ketika kalian punya masalah, kalian tuh ngerasa kok masalah hidupku tuh berat banget ya, kenapa ya aku harus kayak gini, padahal orang lain tuh nggak ngerasain kayak gini. Kalau aku ngerasain kayak gini tuh, atau mendapat masalah ini tuh aku harus kayak gimana ya. Kadang tuh ketika itu terjadi ke diri kita sendiri, itu akan menjadi suatu masalah yang besar dan kayak nggak ada solusinya. Tapi beda ketika kita bicara dengan orang lain gitu. Karena orang lain tidak merasakan tekanan yang kita punya, tapi memiliki logika yang lebih jalan dibandingkan dengan kita. Makanya ketika kita mendapatkan masalah, sebenarnya nggak ada salahnya buat kita consult ke mungkin mentor kita, atau mungkin ke teman kita, atau mungkin ke keluarga kita. Karena emang ketika kita punya suatu masalah yang menurut kita kompleks, kadang menurut mereka itu ya itu hanya suatu benang kusut gitu yang bisa diluruskan. Nah, itulah yang sebenarnya bisa menjadi resep kedua nih buat problem solving kita supaya lebih holistik. Kemudian ini intinya, holistic problem solving itu adalah 4 ways win. Jadi ini aku spesial bawain buat yang edisi Hari Ibu, terutama buat cewek-cewek, karena mungkin teman-teman udah sadar ya, teman-teman perempuan itu udah sadar bahwa ketika nanti kita udah dewasa, dalam artian kita udah lulus kuliah, itu kita permasalahannya itu ada cukup banyak gitu. Permasalahan yang pertama itu mengenai kerjaan mungkin, kemudian masalah karir ya. Kemudian yang kedua masalah keluarga, kemudian ada juga mungkin masalah kedepannya kita harus berkeluarga dulu atau enggak nih. Nah, kadang tuh masalah berkeluarga atau enggak dengan karir itu di wanita itu lebih berat daripada di pria. Karena ketika di wanita itu kita jadi mikir, aduh kayaknya aku karirnya nggak usah terlalu ngejar deh, mending keluarga aja, soalnya keluarga yang mau ngurus siapa gitu kan, kadang kayak gitu. Atau mungkin ada lagi yang lain, mungkin mikirnya adalah, udahlah aku nikahnya nanti dulu gitu, gampang, yang penting aku karir dulu gitu. Nah, jadi kalau misalnya di perempuan itu emang permasalahan antara keluarga dan juga karir itu emang menjadi lebih kompleks gitu. Ada yang menjadikannya sebagai satu sama lain adalah suatu yang tidak bisa digabungkan.
ada yang menganggap bahwa oke, keduanya harus digabungkan dan harus sacrifice salah satu gitu, harus mengorbankan salah satunya. Misalnya ngejar karir dulu, keluarganya nanti, atau keluarga dulu, karirnya nanti, kayak gitu. Atau mungkin ada yang tadi yang menganggap itu sebagai musuh. Jadi ya udah, kita karir aja, keluarga mah nggak usah gitu. Atau keluar aja karir, udahlah gampang, nggak usah kayak gitu. Nah, di sini aku baca dari buku mengenai total leadership, yaitu Four Ways Win, di mana kita itu harus menggabungkan 4 elemen dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menjalani kehidupan kita, untuk menjadi suatu atau seseorang pemimpin yang utuh atau total leadership. Oke, di sini 4 elemen itu adalah family, community, work, and also selves. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kita kan punya suatu permasalahan misalnya permasalahannya adalah di kerjaan atau di work. Nah, untuk menyelesaikan itu sebenarnya kita cuma mikir kerja aja. Tapi kita harus juga mikir keluarga, kita harus mikir komunitas, atau kita mikir diri kita sendiri. Nah, ini mungkin agak rumit kalau teman-teman lihat, tapi mungkin aku akan kasih suatu skenario gitu ke teman-teman semua. Jadi ada suatu skenario yang aku cukup suka, itu juga ditulis oleh Dr. Friedman. Dia adalah yang menulis mengenai Four Ways Win-nya. Kliennya itu kebetulan adalah seorang perempuan. Nah, kliennya itu dia adalah seorang project manager dari suatu project yang memang project itu adalah bergerak di bidang komunitas dan juga keagamaan dan juga peningkatan leadership. Jadi dia itu membuat suatu sistem di mana komunitas keagamaan itu juga dapat meningkatkan sisi leadership-nya, kayak gitu. Tapi suatu hari ada suatu masalah yang tiba. Jadi masalah yang tiba itu adalah dia harus ikut suaminya untuk pindah ke luar negeri. Jadi dia nggak bisa keluar negara bagian kali ya, kalau bisa di Amerika, ke negara bagian lain gitu. Sehingga dia nggak bisa lanjutin lagi buat sebagai project manajernya, sehingga dia memutuskan untuk keluar. Jadi ibaratnya adalah yang tadi aku bilang, jadi sacrificing one element, yaitu adalah work-nya. Kemudian dia consult dengan Dr. Friedman. Kemudian Dr. Friedman ini tanya ke si kliennya, yang bikin kamu harus ikut suamimu itu apa? Kalau ke negara bagian sehingga kamu harus meninggalkan pekerjaan. Terus dia bilang bahwa sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu sinkron, itu cuma hanya untuk ibaratnya adalah memperbaiki atau mungkin maintenance hubungannya mereka gitu, supaya mereka juga tetap bisa komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ditanyakan lagi suaminya itu bekerja atau enggak, dan jawabannya adalah juga bekerja. Oke, kalau suaminya bekerja, terus kamu komunikasinya kapan sama suami? Ya komunikasinya ketika suami itu nggak bekerja, dalam artian adalah ketika weekend gitu kan. Terus Dr. Friedman ini tanya lagi, terus kalau kerjaanmu gimana? Kerjaanmu itu apakah setiap hari atau bisa beberapa hari aja? Dan dijawab, ya bisa beberapa hari aja sebenarnya. Oh gitu, bisa beberapa hari aja. Berarti weekend kamu bisa dong ngeluangin waktu buat ke suami. Ya bisa, kayak gitu. Habis itu ditanyain lagi, itu tadi udah tentang family. Kemudian dia tanya di bab community. Jadi apa yang kamu kerjain itu akan berguna nggak sih buat komunitas di sekitarmu? Dan dia jawab, iya gitu. Kira-kira legacy semacam itu apakah kamu butuhkan buat kehidupanmu? Maksudnya, apakah kamu juga merasa puas gitu ketika proyek itu bisa terlaksana? Dan dia jawab, iya, jadi udah family, community, dan juga self-nya terpenuhi gitu kan. Akhirnya dia, setelah konsultasi, akhirnya dia come up with a solutions gitu. Bahwa dia akan tetap menyelesaikan proyeknya sampai selesai, dan sampai waktu itu dia harus ada komunikasi gitu dengan keluarganya mengenai keadaan pekerjaan dia dan gimana caranya supaya keluarganya itu juga bisa komunikasi dengan dia. Dan juga dia memberikan pengertian gitu bahwa komunitas itu juga akan mendapatkan keuntungan, sehingga apa yang dia tinggalkan itu akan bermanfaat bagi komunitas yang menjadi fokus dia bekerja. Kemudian dia juga mendapatkan kepuasan diri sendiri gitu, bahwa oh ternyata aku bisa memanage keluarga, pekerjaan, dan juga komunitas dengan baik. Nah, Four Ways Win di sini adalah ketika kalian bisa mendapatkan kepuasan gitu dari 4 elemen tersebut. Jadi kalau misalnya untuk perempuan itu Four Ways Win itu sangat menjadi kunci gitu dalam suatu problem solving atau dalam karir atau mungkin kehidupan berkeluarga, karena emang problem solvingnya wanita itu nggak bisa cuma satu elemen gitu. Mungkin kalau misalnya laki-laki
aku nggak bilang bahwa perempuan itu lebih baik dari laki-laki atau laki-laki lebih baik dari perempuan. Itu nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Cuma mungkin mereka itu selalu punya fokus yang berbeda-beda. Nah, yang jadi berat itu kan ketika memang perempuan, mungkin khususnya mungkin di daerah kita ya, kalian juga ngerasa bahwa stigmanya adalah bahwa perempuan itu harus family woman gitu, harus mengutamakan keluarga. Itu aku nggak menyangkal bahwa kita harus mengutamakan keluarga, tapi kalau misalnya kita bisa mengutamakan keluarga sambil mengerjakan yang lainnya, itu juga it's okay gitu buat kita. Makanya untuk menjadi seorang holistic problem solvers itu emang kita harus tahu permasalahannya tuh apa, yang kayak tadi kita harus menyelesaikan masalah yang tepat. Kemudian yang kedua, kita harus melihatnya dalam gambaran yang lebih besar atau menerima pandangan orang lain. Dan yang ketiga adalah gimana caranya supaya kita bisa memuaskan 4 elemen ini. Jadi kalau misalnya nih, kita punya suatu permasalahan, tapi hanya menguntungkan untuk pekerjaan atau hanya untuk komunitas, tapi diri kita sendiri nggak puas, itu juga akan jadi suatu masalah buat kita gitu. Kalau misalnya dari yang aku baca, itu jadi tingkat stres ya. Mungkin teman-teman udah memahami ya bahwa pemimpin perempuan itu prestasinya dikit, laki-laki sangat jarang, dikit dan sangat jarang. Dan salah satunya adalah karena tingkat stresnya itu yang lebih tinggi. Nah, karena apa? Karena emang kalau misalnya dari yang aku baca, perempuan itu emang ibaratnya itu susah untuk egois, susah untuk mengutamakan kepuasan diri sendiri. Itu akan menjadikan kita itu orang yang bakal banyak beban atau bakal banyak stres, sehingga untuk mengerjakan sesuatu yang kira-kira akan menimbulkan banyak stres itu akhirnya cenderung perempuan itu untuk menghindari gitu. Bahkan aku baca survei ketika di dalam suatu perusahaan, ketika ada pendaftaran untuk general manager, sebenarnya jumlah perempuan yang qualified untuk mendaftar itu tuh lebih banyak gitu. Nah, tapi kenapa yang daftar itu justru lebih banyak laki-laki? Nah, itu juga salah satu pertanyaan gitu. Kenapa perempuan itu justru cenderung untuk menarik diri? Nah, di sini mungkin cenderung untuk menarik dirinya pun kita nggak bisa menyalahkan bahwa ada yang bilang bahwa ya perempuan emang nggak pantas jadi pemimpin dan lain sebagainya. Itu sebenarnya enggak gitu. Tapi emang ya itu perempuan itu emang susah untuk mengutamakan kepuasan dirinya gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang kayak, aduh kayaknya bakal stres deh kalau kayak gitu. Nah itu ya udahlah nggak usah gitu. Itu jadi emang sering kayak gitu. Karena emang perempuan lebih mengutamakan orang lain gitu dibandingkan dengan diri sendiri. Aku nggak bilang bahwa laki-laki itu egois, tapi ya maksudnya perempuan itu lebih banyak mikir gitu loh. Lebih banyak mikir, sedangkan laki-laki itu lebih banyak act gitu. Jadi lebih banyak ininya loh, eksekusinya gitu dibandingkan dengan perempuan. Terus selanjutnya di sini kenapa menurutku four ways win ini solusi yang cukup bagus. Di sini adalah karena one way wins dengan four way wins itu punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tapi di sini mungkin aku lebih ngutamainya kelebihan dari four way wins-nya itu sendiri. Yang pertama adalah kepuasan atau performa kita di satu domain dan juga di lain domain. Jadi kalau misalnya di one way wins itu kita hanya memenangkan di satu domain kayak yang aku bilang tadi. Jadi cuma ngutamain pekerjaan atau cuma ngutamain keluarga aja. Tapi kalau misalnya di four way wins itu kita dapat mengutamakan performa kita di keempat-empatnya gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau one way wins itu kita akan kehilangan opportunity atau mungkin kehilangan value dari domain yang lain. Misalnya ketika kita ngomongin masalah kerjaan, itu ya udah kita cuma mikirinnya itu solusi pekerjaan itu hanya didapatkan dari lingkungan kerja, padahal nggak mesti kayak gitu. Kadang kita itu juga ketika kita ngobrol-ngobrol sama teman di komunitas kita, itu kita juga dapat menyelesaikan masalah di kerjaan kita gitu. Sedangkan kalau di four way wins itu kita dapat opportunity yang lebih besar atau bisa mendapatkan value yang lebih besar gitu, karena kita itu melihat dari domain yang lain juga. Kemudian yang ketiga adalah adanya konflik among domains. Jadi kita menganggap bahwa pekerjaan itu adalah masalah atau sumber masalah untuk keluarga kita, atau keluarga kita adalah sumber masalah untuk pekerjaan kita. Sedangkan kalau misalnya four way wins itu kita akan melihat bahwa keluarga itu adalah support untuk kita bisa bekerja atau berkarir, dan karir itu adalah support untuk keluarga kita bisa menjadi keluarga yang lebih baik, atau mungkin community juga dan juga diri kita. Mungkin diri kita merasa bahwa oh dengan aku bekerja seperti ini, diriku itu lebih puas. Oh dengan aku bisa mengurus keluarga aku tuh diriku lebih puas gitu. Dan kepuasan-kepuasan itu tuh yang akan menjadikan kita termotivasi untuk menjadi high achiever atau menjadi orang yang bisa mendapatkan atau meraih sesuatu yang lebih tinggi atau lebih banyak. Makanya
for women's ini emang udah sangat umum banget gitu ketika ada seminar-seminar leadership di luar negeri atau mungkin mengenai career path atau career aspirations buat perempuan itu for women's itu sangat diutamakan gitu. Nah, selanjutnya adalah ini aku ngambil dari mungkin teman-teman tahu Marie Curie, dia itu seorang fisikawan, dia penerima Nobel pertama perempuan. Jadi dia itu pernah perfection, she'll never reach it. Kenapa aku di sini tulis? Karena yang tadi aku bilang bahwa kadang kita itu terlalu sibuk untuk menjadi perfect, untuk menjadi sempurna di segala bidang, di segala waktu, di segala apapun. Jadi kita memutuskan untuk tidak melakukan apapun mengenai bidang itu karena kita takut untuk nggak perfect gitu. Sedangkan kalau misalnya kita emang toss di opportunity, ya udahlah nggak usah gitu. Kalau emang kita nggak bisa total di situ, itu kita nggak akan pernah belajar gitu. Kita nggak akan pernah belajar dan kita nggak akan pernah tahu sebenarnya sejauh apa sih diri kita itu capable untuk melakukan hal itu. Di sini mungkin ada juga yang kontra dengan bilang ketika kamu nggak merasa kamu bisa total di situ ya nggak usah dilakuin karena kamu hanya kan misalnya ya membuang amanah atau menyanyiakan amanah. Nah itu kan sebenarnya ya emang kayak gitu. Tapi ketika kita mau berusaha atau misalnya kita mau berupaya, seenggaknya kita itu udah mendapatkan opportunity itu. Jangan sampai kita itu membuang suatu kesempatan yang kita nggak tahu bakal dapat kesempatan itu lagi atau enggak. Oke, dan juga di sini perempuan, kalau misalnya dari yang aku baca itu bahwa perempuan itu kadang dinilai untuk harus perfect gitu. Dalam artian misalnya mungkin Liana mungkin nanti juga merasakan atau mungkin perempuan lain yang menjadi pemimpin itu nanti juga merasakan bahwa ketika perempuan salah membuat keputusan atau mungkin ada khilafnya dalam suatu organisasi itu akan dianggap bahwa tuh kan emang perempuan tuh nggak usah jadi pemimpin gitu loh. Tapi beda sama laki-laki, ketika laki-laki membuat keputusan yang salah itu orang akan menganggap bahwa oh ya udah itu sesuatu yang bisa diperbaiki gitu. Kenapa stigmanya masih kayak gitu? Menurutku ya karena satu lagi jumlahnya itu masih terlalu sedikit secara kuantitas. Kemudian selanjutnya adalah masih banyak stigma yang menganggap bahwa perempuan itu terlalu dikendalikan oleh emosi. Nah, itu bakal kita bahas selanjutnya. Nah, jadi pernah nggak sih kalian tuh dengar bahwa perempuan itu hormonal? Dalam artian adalah kita itu bisa emosian, bisa apa tuh karena emang hormon kita tuh kayak gitu. Tapi aku ngambil suatu kutipan dari Marty Haselton. Dia adalah seorang di bidang endokrinologi atau di bidang hormon. Jadi dia itu bilang bahwa bukan hormon yang bikin perempuan itu mungkin terlihat gila atau irrational. Karena kalau misalnya kita ngomongin gender tuh hormon, sebenarnya laki-laki pun punya hormon gitu. Jadi perempuan dan laki-laki sama-sama punya hormon yang dapat menyebabkan kita itu melakukan sesuatu atau mungkin kita merasakan sesuatu atau kita mengambil tindakan sesuatu. Itu maksudnya perempuan dan laki-laki sama-sama dikendalikan oleh hormon. Cuma emang stigmanya di masyarakat pun iya. Dalam penelitiannya itu beliau juga bilang bahwa laki-laki itu punya hormon testosteron, yang mana hormon testosteron itu dalam decision making itu sebenarnya itu juga berpengaruh gitu pada seorang laki-laki, yaitu mereka lebih agresif dan juga mereka itu lebih impulsif. Kenapa? Karena emang kepercayaan dirinya itu semakin meningkat dengan meningkatnya testosteron tersebut gitu. Dan sama untuk wanita juga kayak gitu. Ketika wanita kan punya suatu siklus hormon yang mana ketika emang ada fluktuasi hormon tersebut ya emang akan ada misalnya mungkin tahu mood swing dan lain-lain. Tapi ya itu kembali lagi itu nggak cuma di perempuan tapi di laki-laki juga iya. Jadi ya aku harap laki juga perempuan juga seminar ini aku semoga itu equal gitu, kita itu sama. Dan namanya neuroplasticity. Neuroplasticity ini sendiri itu menggambarkan bahwa sebenarnya otak kita itu bekerja dan juga berstruktur sesuai dengan apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan.
Jadi beliau bilang bahwa otak kita itu sebenarnya kan oke lah, ada kanan ada kiri ya, ada kanan ada kiri. Nah, otak kanan kiri ini itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah oleh kimia. Jadi ketika misalnya kita exciting, kita senang ataupun kita sedih, itu kita itu akan dipicu oleh suatu cairan kimia yang memang cairan kimia ini memiliki memiliki dampak gitu terhadap aktivitas otak kita. Itu yang pertama. Itu emang sifatnya tuh natural, jadi nggak bisa kita atur. Kemudian yang kedua adalah secara struktur. Jadi teman-teman mungkin di sini orang Indonesia rata-rata kan right-handed ya, atau menggunakan tangan kanan lebih banyak, atau lebih dominan tangan kanan. Nah, ketika kita lebih dominan tangan kanan, itu sebenarnya struktur otak kita yang bagian kiri yang mengatur gerakan tangan kanan, itu sebenarnya strukturnya juga berubah, teman-teman. Jadi bisa lebih besar atau lebih rapid, itu emang bergantung pada aktivitas kita. Jadi struktur itu bisa dipengaruhi oleh aktivitas kita. Dan juga misalnya kayak orang yang buta huruf. Bukan buta huruf, tapi nggak bisa melihat ya, tunanetra. Mereka akan baca pakai huruf braille kan. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya baca huruf braille dengan teman-teman yang matanya normal, itu teman-teman mau latihan 10 jam, emang itu ya cuma beberapa bagian aja, cuma sebagian aja. Tapi beda sama teman-teman yang emang udah biasa baca huruf braille. Mereka akan bisa meraba huruf braille itu dan juga bisa ngerti gitu artinya apa. Karena sekali lagi itu tergantung sama aktivitas kita. Kemudian yang ketiga adalah secara function. Secara function. Jadi mungkin teman-teman di sini di FBBA mungkin karena kalian sering terpapar dengan bahasa Inggris, kalian tuh jadi cepat ngeh gitu ketika ada yang ngomong bahasa Inggris, ketika ada tulisan bahasa Inggris, atau ketika kalian mau ngomong Inggris, kalian bisa karena emang kalian terpapar terus dengan hal itu. Dan semakin kalian terpapar dengan hal itu, short term dan juga long term memory kalian tuh akan terbentuk gitu. Nah, hal-hal itu tuh yang bikin neuroplasticity ini sangat memungkinkan. Nah, yang mau aku bilang di sini adalah ketika kita bicara mengenai holistic problem solving, ketika kita mau jadi seorang problem solver yang banyak, ya emang kita harus mengambil kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk terpapar dengan masalah. Atau mungkin bahasa gamblangnya kita emang harus cari masalah gitu kan. Kita harus cari masalah untuk belajar menyelesaikannya. Karena semakin banyak masalah yang menimpa kita, kemudian kita mencoba untuk menyelesaikan masalah itu, emang semakin baik gitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita. Karena sekali lagi itu neuroplasticity. Jadi nggak ada orang yang misalnya, nih orang terlahir inilah bikin masalah doang nggak bisa nyelesainnya. Itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi nggak ada yang terlahir A kemudian A seumur hidup gitu. Ada yang terakhir A kemudian menjadi B ya karena itu dibentuk oleh kebiasaan dan juga kesempatan-kesempatan yang mereka ambil selama hidupnya. Jadi every decision you make itu akan you make you gitu, akan membuat dirimu sendiri. Makanya kalau misalnya dibilang ada banyak kesempatan, ya semakin banyak kesempatan ya raihlah kesempatan itu gitu selagi kalian bisa, karena kesempatan-kesempatan itu yang akan membentuk diri kalian. Bakal beda kalau misalnya kalian mungkin kalian punya tokoh perempuan favorit yang aku yakin teman-teman kayaknya banyak yang favoritin juga tokoh ini, misalnya kayak Mata Najwa Shihab. Nah, kayak Najwa Shihab kan beliau itu juga kayak ekspertisnya beliau di bidang jurnalisme itu karena emang ya beliau emang udah terbentuk dengan pola pikir baik politik, kesehatan, kayaknya hampir semuanya beliau tuh menguasai gitu mengenai masalah-masalah itu ya, karena emang di setiap kesempatan yang ada beliau tuh selalu mengambil. Dan mungkin teman-teman juga tahu ketika beliau ada permasalahan mengenai negara Indonesia, beliau akan membahas dan nggak pilih-pilih kayak aku nggak mau bahas kesehatan dia, aku nggak bisa. Coba kalau beliau orangnya kayak gitu, berarti COVID ini beliau nggak ngapa-ngapain dong. Iya dong, karena masalahnya kebanyakan masalah kesehatan gitu kan. Ya kayak gitu. Tapi akhirnya pun beliau jadi cakap gitu untuk bicara mengenai masalah kesehatan atau mungkin masalah sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena itu kembali lagi neuroplasticity. Beliau udah terbentuk dari bagaimana cara beliau bertindak, mengambil keputusan, dan juga menyelesaikan masalah. Nah, yang aku harap mungkin kalian dan juga aku, semoga kedepannya itu juga bisa kayak gitu. Ketika ada kesempatan nggak minder, tapi berpikir gimana caranya supaya bisa memanfaatkan itu lebih baik lagi. Oke, di akhir aku cuma membilang women and men are equal. Jadi kita sama laki-laki itu
sama, setara. Tapi emang kita itu berbeda dengan unik gitu, dengan artian ketika tadi aku bicara hormon, ya sama-sama punya hormon, sama-sama driven by hormon, tapi mungkin hormonnya berbeda, atau mungkin sama-sama punya aspirasi, tetapi memiliki aspirasi yang berbeda, sama-sama punya suatu keinginan, tapi mungkin keinginannya berbeda, tapi untuk kesempatan kita itu equal. Dan juga jangan pernah lewatan kesempatan apapun gitu, karena kesempatan itu yang akan membentuk kamu. Oke. Itu aja sih materinya sebenarnya. Oke, karena materinya udah selesai, mungkin aku kembalikan ke Liana, teman. Baik, terima kasih Mbak Indira atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Aduh, gak kerasa banget ya, ini udah hampir 1 jam. Ya, hampir 1 jam, karena materinya juga menarik banget. Aku yang tadinya udah mulai, wah agak ngantuk ya, apalagi jam segini gitu. Terus tiba-tiba membahas antara perempuan dan laki-laki itu kayaknya tuh semenarik itu sih buat perempuan. Apalagi tadi Mbak Indira sempat bilang, perempuan tuh kalau jadi pemimpin tuh lebih baperan. Padahal tuh selama aku lebih pengalaman aku tuh malah ada yang lebih berperan itu laki-laki, bukan perempuannya gitu. Tapi di sini kembali lagi ke kayak yang sudah dibilang gitu, apa namanya, kalau perempuan jadi pemimpin itu lebih berperan. Padahal juga enggak selamanya kayak gitu. Tadi udah sempat disinggung oleh Mbak Indira. Baik teman-teman, langsung aja ini apabila ada yang ingin bertanya, karena ini sudah memasuki waktu diskusi ya. Jadi apabila ada yang ingin bertanya, langsung saja boleh ke kolom chat atau raise hand. Karena ini bagus banget sih. Kemarin juga ada yang sempat nyinggung dari videonya vlogger, salah satu vlogger ya Mbak Gita Sapitri, itu juga ada yang bilang kalau misalkan perempuan tuh jangan di rumah aja, tapi juga tetap harus bekerja, berkarir kayak gitu. Tapi ada juga yang perempuan tuh di rumah aja kayak gitu. Itu deh ribet sebenarnya jadi perempuan, nggak yang selamanya bener. Iya benar-benar, karena emang kita terbentuknya itu dari stigma masyarakat, jadi emang ya masih kayak gitu kan. Langsung aja nih teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung ke kolom chat. Mungkin dari aku dulu ya, selaku moderator di sini. Oke, boleh. Ini Mbak, ini kan dulu Mbak Indira juga menjadi Tresma ya. Mungkin itu nggak tahu, kalau buat aku sih tantangan menjadi Kupma. Tapi mungkin untuk Mbak Indira mungkin beda. Nah itu pasti kan ada stigma-stigma, wah Tresmanya perempuan dan ini pertama kali gitu di Unimu. Mungkin dari Mbak Indira, kalau misalkan di Tresmanya perempuan gitu, kalau misalkan di Bandar Rendah atau misalkan di underestimate sama sekitar gitu, apa sih yang Mbak Indira lakukan gitu? Tips dan triknya mungkin bisa di-share sama kita gitu Kak. Oke, jadi mungkin aku cerita aja ya. Kalau misalnya waktu pertama kali aku mencalonkan diri, itu pun dari ketika aku kampanye pun udah ada yang mulai mempertanyakan gitu kan, karena emang kayaknya perempuan pertama yang mencalonkan diri untuk menjadi seorang presma. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau tahu, di fakultasku pun, di fakultas kedokteran, itu sebenarnya kan mayoritas cewek, kebanyakan cewek nih mahasiswanya. Itu pun nggak pernah ada gubernur mahasiswa cewek, itu nggak pernah. Jadi kalau misalnya omongan masalah presmanya cewek, pertama kali ini presma cewek, sebenarnya kalaupun aku mencalonkan diri di fakultas itu pun menjadi hal yang pertama gitu. Jadi aku udah mulai terbiasa gitu dengan stigma bahwa perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku ingat banget ketika selesai pemilihan. Jadi ketika udah selesai pemilihan dan juga udah ditetapkan menjadi seorang presma, itu aku ingat, jadi ada yang nyeletuk kayak gini, loh presmanya kok cewek kayak poltekkes aja, kayak gitu. Kalau enggak, kok presmanya cewek sih kayak stikes aja gitu. Jadi mereka menganggap bahwa oke, perempuan menjadi pemimpin nggak apa-apa, tapi ketika universitasnya itu semuanya perempuan gitu kan, anggapannya kayak gitu. Itu pun
Aku pernah dengar gitu masalah itu, tapi kebetulan aku juga nggak take it personal karena aku menganggap bahwa itu memang hal yang mungkin nggak cuma aku yang merasakan, tapi mungkin banyak juga yang merasakan hal seperti itu. Dan juga yang kedua, ketika aku mendengar kayak gitu tuh malah aku jadi tertantang gitu buat menunjukkan bahwa sebenarnya yang katanya perempuan tuh hormonal, yang katanya perempuan baperan, yang katanya perempuan itu takut untuk take steps, itu justru aku jadi semakin semangat gitu buat nunjukin bahwa perempuan itu sebenarnya nggak sesempit itu definisinya. Dan itu pun sebenarnya juga jadi beban gitu ketika jadi pemimpin, itu jadi beban karena bebannya adalah kayaknya kalau misalnya aku salah atau mungkin aku mengacaukan kesempatan ini, perempuan-perempuan lain yang akan menjadi pemimpin itu juga kesempatannya jadi berkurang gitu kan. Karena emang public trust terhadap perempuan itu semakin turun. Ya, jadi kalau misalnya ditanya tips and trick, sebenarnya aku juga agak bingung karena dari awal aku nggak take it personally. Kemudian yang kedua, karena aku cuma dalam hati cuma bisa apa ya, kayak ya tadi aku mencari self satisfactory juga, mencari kepuasan diri sendiri juga. Jadi aku menganggapnya bahwa aku akan lebih puas ketika aku bisa menyelesaikan ini dengan baik, atau aku akan lebih puas ketika aku bisa mengerjakan ini lebih baik gitu. Karena kalau bisa dibilang ketika pertama kali menjabat itu aku nggak mulai dari nol gitu, tapi aku mulai dari minus karena udah ada anggapan negatif dulu kayak gitu. Beda mungkin kalau misalnya nggak ada anggapan atau stigma negatif, mungkin aku mulainya dari nol kan, dan building dari nol sama building dari negatif untuk ke nol aja tuh itu rasanya udah berat kayak gitu. Tapi aku yakin sih untuk selanjutnya atau mungkin untuk memimpin perempuan yang lain mungkin bisa mengerjakan amanahnya atau mungkin bisa bekerja lebih baik itu dari aku, dan aku harapnya sih kayak gitu karena kesempatan kita untuk mendapatkan public trust itu ya dari kita-kita yang berani mengambil kesempatan, dan harapannya ketika kita berani mengambil kesempatan dan mengerjakannya dengan baik, public trust meningkat, jadi perempuan-perempuan yang lain pun terempower gitu untuk wah kayaknya aku juga bisa nih ngambil kesempatan ini kayak gitu. Itu merupakan suatu kepuasan diri sendiri sih, dan juga semoga bermanfaat buat komunitas gitu untuk apa ya mengambil kesenjangannya dengan baik kayak gitu. Nanti pasti Liana juga ngerasain sih hal kayak gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Indira atas motivasi dan juga jawabannya, ini sangat membantu banget dan juga sangat menarik sekali untuk aku ya, mungkin juga di sini untuk teman-teman di sini juga bisa ditiru. Aku sih yang mau niru. Selanjutnya mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh banget karena ini sesi diskusinya masih lumayan panjang ya. Dia bertanya lewat room chat atau misalkan kalau mau raise hand. Ini sayang banget soalnya ini temanya menarik banget gitu buat dibahas. Jadi kalau misalkan nggak ada yang nanya, sayang banget teman-teman. Oke, kalau belum ada yang mau tanya, mungkin aku mau nyinggung sedikit, tadi sempat kelewat. Jadi kan tadi kalian udah ada materi ya dengan Kaya Cinta. Tadi aku sempat ngikutin sedikit mengenai networking. Jadi juga aku pengen apa ya sharing lah kayak sisi dari perempuan tuh networking kayak apa. Jadi ketika aku jadi Presma itu kan ada ini kan organisasi-organisasi yang kayak misalnya BMSI atau mungkin BMPTMI dengan Presma yang lain, yang mana Presma yang lain itu emang mayoritas juga cowok gitu. Jadi bisa dibilang ketika ada kumpulan BMSI atau BMPTMI atau aliansi yang lain, itu kadang bisa aja cuma aku yang cewek, atau mungkin bisa aja mungkin ada cewek tapi bukan Presmanya atau wakilnya kayak gitu. Nah, ini juga terjadi ketika ada suatu pemilihan atau mungkin ada suatu pembagian tugas. Misalnya ketika kemarin kita ada aksi, ini ceritanya cukup menarik sih. Jadi ketika ada aksi itu karena emang stigmanya itu kan ya cowok yang melindungi cewek kan, selalu kayak gitu kan, cowok yang melindungi cewek. Jadi ketika ada pembagian peran-peran, itu emang banyak yang dipilih itu cowok-cowok gitu. Banyak yang dipilih itu cowok-cowok. Jadi Presma dari mana. Dan di situ aku jadi ini juga sih, maksudnya aku nggak bisa untuk memaksakan diri dong. Memaksakan diri misalnya aku harus jadi korlapnya atau aku harus jadi apanya gitu kan, karena itu kan juga menyangkut dengan kepercayaannya orang-orang terhadap yang akan mengawali aksi atau yang akan mengawal aksinya.
Jadi aku coba cari jalan lain gimana ya caranya supaya aku juga bisa berperan gitu. Karena aku mikirnya eman-eman banget kalau misalnya nanti dikiranya Presma perempuan itu sekedar ya udah ngikut Presma-Presma yang lain gitu kan. Aku juga mikirnya siapa tahu nih nanti di tahun depan atau beberapa tahun lagi akan ada Presma cewek lagi. Aku nggak pengen Presma cewek itu nggak punya peran apa-apa di sini. Akhirnya waktu itu mungkin di saat Presma yang lain itu menggebu-gebu buat jadi korlap atau buat buat ngambil jabatan yang lain kayak misalnya keamanan dan lain-lain, aku mencoba untuk gimana caranya aku ambil peran. Jadi aku ambil peran yang emang nggak ada yang berani ngambil peran itu gitu. Kebetulan aku jadi dari mahasiswa kedokteran dan juga aku ingat bahwa Unimus itu juga banyak kampus kesehatan. Jadi ya udah gimana caranya aku bisa masukin tim-tim kesehatan gitu ke aksi itu. Karena sekali lagi aku pengen Unimus itu juga ada peran dan juga Presma perempuan itu nggak dianggap sebagai ya udah Presma perempuan itu ngikut yang laki-laki aja gitu. Ya itu sekedar sharing aja sih bahwa ketika networking pun kadang tuh kita juga bisa terdiskriminasi gitu ketika emang kuantitas kita itu sedikit itu sih. Jadi kalau misalnya kayak Cinta tadi bilang bahwa ketika kita bisa networking atau at least mencari 3 teman gitu, menurutku itu baik banget gitu buat kayak gitu karena gimana caranya kita bisa dapat lingkungan yang menunjang kita ke depannya dan juga supaya peran kita itu bisa terakomodir dengan lebih baik kayak gitu sih. Baik Kak, ini terima kasih ya. Nanti bisa dilanjut lagi sharingnya karena menarik banget sharing dari Mbak Indira ini. Ada pertanyaan dari Alfianti Aida Rahma. Izin bertanya Kak, bagaimana cara Kak Indira meyakinkan diri sendiri sampai akhirnya menjadi Presma? Sedangkan jadwal kuliah Kakak saja sudah padat tapi masih berkeinginan untuk berorganisasi. Motivasinya apa Kak? Jadi mungkin problem solver ya Kak. Kita tuh udah berorganisasi terus masih harus kuliah, apalagi ini di rumah kadang masih disuruh-suruh orang tua atau misalkan yang lain-lain kayak gitu kan Kak. Nah ini gimana sih Kak untuk membagi-bagi ini gitu. Makasih Kak Indira. Oke, makasih juga ya buat pertanyaannya nih dari Alfiandi ya. Jadi aku mau coba jawab aja apa yang aku rasain pas lagi aku mau nyalon. Jadi kenapa bisa meyakinkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Presma itu awalnya emang berangkat dari melihat permasalahan-permasalahan yang ada di Unimus dan kebetulan melihat dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Jadi kalau dulu itu aku melihatnya adalah mungkin Unimus ini organisasinya udah baik ya, dalam artian di tingkat universitas itu udah aktif lah, baik dari kaderisasi atau mungkin sosial masyarakatnya. Cuma mungkin yang kurang adalah bagaimana caranya mengakomodir aspirasi mahasiswa misalnya untuk ada komunikasi dengan rektor dan lain sebagainya. Karena waktu itu pun aku juga sebelumnya menjabat sebagai bagian advokesma di BEM Universitas dan aku merasa bahwa aku pun kurang maksimal gitu untuk menjembatani aspirasi tersebut. Karena aku berangkat dari permasalahan itu, akhirnya aku mencoba untuk gimana ya caranya supaya aku bisa berperan lebih untuk bisa mewujudkan itu gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa cara, nggak harus jadi presma sebenarnya. Ada juga hal yang lain, mungkin bisa menjabat sebagai menteri, atau mungkin bisa daftar lagi sebagai dirjen gitu kan. Cuma waktu itu aku berpikirnya adalah sepertinya aku capable gitu untuk mengambil peran yang lebih besar, dan juga pengaruhnya juga bisa lebih besar kan. Jadi aku mencoba untuk konsultasi-konsultasi dulu juga gitu, baik sama kakak tingkat, kemudian konsultasi dengan kakak-kakak organisasi, kemudian konsultasi juga dengan teman-temanku, karena sebelum aku nyalon pun aku harus meyakinkan lingkunganku dulu bahwa lingkunganku akan suportif gitu ketika aku memang terpilih. Nah itu kan juga sesuatu yang kadang tuh luput gitu dari kita. Jadi ketika kita menginginkan untuk mencalonkan diri, kita cuma mikirnya diri kita siap atau enggak, tapi kita nggak berpikir lingkungan kita itu siap atau enggak. Kenapa aku menyiapkan lingkunganku dulu? Karena aku berpikirnya ketika suatu hal ini akan menjadi lebih susah ketika aku menjabat, aku tuh butuh lingkunganku gitu untuk bisa mensupport. Makanya aku make sure dulu lingkunganku bakal support, dan lingkungan yang aku maksud pun termasuk dengan jadwal kuliah yang kalian tadi tanyain kan. Jadwal kuliah aja udah padat gitu. Kenapa kok masih ada keinginan berorganisasi? Nah, itu pun aku menyesuaikan gitu. Kalau misalnya jadwal kuliahku yang kayak gini dan juga aku punya tanggung jawab kayak gini, kita kira-kira cara penyelesaiannya gimana? Dan ternyata emang
setelah ada kontemplasi dengan beberapa senior dan juga membaca-baca buku, kemudian juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ternyata banyak juga hal yang bisa untuk men-tackle masalah itu, misalnya dengan delegates atau mendelegasikan orang ketika emang kita nggak bisa. Atau bisa juga dengan gimana caranya meng-empower yang lain untuk bisa meningkatkan kapabilitasnya, sehingga ketika kita dibutuhkan untuk suatu project atau suatu acara yang membutuhkan kapabilitas tertentu, kita bisa mendelegasikan orang yang tepat gitu untuk menggantikan ketika kita nggak bisa gitu. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah gimana caranya supaya organisasi dan kuliah ini bukan sesuatu yang dibenturkan gitu. Sekali lagi, organisasi sama kuliah itu menurutku sesuatu yang bisa berjalan bersama-sama. Kenapa aku berpikir kayak gitu? Karena emang dari awal pun ketika aku daftar mahasiswa berprestasi, itu pun aku ikut organisasi pun ada poinnya gitu. Itu jadi membuka wawasanku bahwa organisasi dengan berprestasi itu bukan hal yang berbeda. Justru kita berorganisasi sambil berprestasi atau mungkin berorganisasi supaya bisa berprestasi pun itu bisa gitu, hal kayak gitu. Makanya di situ itu juga yang menjadi pendorong sih buat akhirnya mencalonkan diri. Nah, kalau misalnya motivasi buat berorganisasinya sendiri, berorganisasi secara umum, sebenarnya dari awal aku mengikuti organisasi, itu sebenarnya tujuanku tuh cuma satu, untuk menunjukkan ke orang-orang untuk berhenti membenturkan antara akademik dan juga organisasi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena emang dari ketika aku di tingkat fakultas, berarti baru semester 2 atau semester 3, itu pun aku udah melihat bahwa stigmanya tuh negatif. Jadi stigmanya ketika ada anak kuliah yang berorganisasi tuh kesannya adalah mereka nggak belajar, mereka nggak bisa berprestasi, mereka nggak mentingin kuliah gitu. Nah itu yang pengen aku rubah dari awal. Jadi dari awal aku mendaftarkan diri ke BEM fakultas, kemudian mendaftarkan ke organisasi-organisasi lain, itu untuk menunjukkan bahwa aku bisa menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademik. Kenapa kayak gitu? Karena aku pengen waktu itu karena aku pengen anak-anak FK yang katanya jadwalnya padat dan nggak bisa berorganisasi, untuk merubah sudut pandangnya bahwa organisasi dan kuliah itu bukan sesuatu yang harus dibenturkan gitu. Ya itu sih motivasi untuk daftar Presma dan juga motivasi untuk daftar organisasi. Sebenarnya semuanya itu berangkat dari permasalahan-permasalahan dan juga berangkat dari ketika aku menjadi ini, apakah itu bisa menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya belum pernah terselesaikan kayak gitu. Nah tapi ya mungkin emang kalau menurut diriku sendiri memang semuanya itu pasti orang yang memiliki motivasi itu selalu berangkat dari kekecewaan atau permasalahan yang dia lihat gitu. Makanya mungkin kalian pun kalau mau daftar organisasi atau menyalonkan diri untuk menjadi sesuatu atau seseorang, itu pun pasti kalian akan ada motivasinya sendiri dan akan ada jalannya sendiri kayak gitu. Dan kalian juga pasti mungkin lebih baik dari aku ya. Kalau aku itu sifatnya kan masih personal ya. Mungkin kalian bisa melihat masalah di komunitas kalian atau mungkin orang-orang sekitar kalian, dan kalian akan mencoba untuk menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin kalian akan lebih bagus gitu kalau kayak gitu. Baik Mbak Indira, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ini terima kasih juga untuk Mbak Alfi karena sudah bertanya dan pertanyaannya juga sangat bagus sekali ya, karena memang ini tuh pasti selalu menjadi bentrok antara organisasi dan pelajaran. Kadang tuh banyak yang stigma-stigma kalau anak organisasi itu biasanya nggak bisa mendapat kumlot kayak gitu, atau IPK-nya pasti di bawah rata-rata kayak gitu. Jadinya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan juga terima kasih untuk Mbak Indira atas jawabannya. Baik Mbak, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Dewi. Izin bertanya, Kak, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan fokus sehingga tidak menimbulkan masalah baru? Dari Mbak Indira, cara menyelesaikan hal tersebut bagaimana? Oke. Mbak Indira, silahkan boleh langsung dijawab. Kalau misalnya ini tuh masalah kita fokus nyelesain satu masalah aja dan nggak menimbulkan masalah baru, itu sebenarnya kalau misalnya di real life, mungkin tadi aku teori bisa ngomong gitu kan, tapi kalau di real life itu kadang kita menyelesaikan suatu masalah, tetapi dengan solusi itu masalah lain akan muncul, dan itu adalah suatu hal yang pasti kayak gitu kan. Karena balik lagi gitu kan, ketika kita mikirnya adalah menyelesaikan masalah dan menyenangkan semua orang, itu hal yang cukup
aku nggak bilang impossible, tapi emang hal yang cukup susah gitu untuk menjadi possible gitu kan. Misalnya kayak gini, ambil contoh aja, kita ngambil masalah mungkin masalah organisasi ya, masalah organisasi. Jadi mungkin permasalahannya kayak gini, jadi jarang anak yang mendaftar organisasi karena takut akademiknya terbengkalai. Oke, kita ambil masalah itu. Akhirnya kita come up with solutions nih. Gimana ya caranya biar orang daftar organisasi tanpa takut akademiknya terbengkalai? Akhirnya kalian membuat kita harus bikin pelatihan-pelatihan yang juga menunjang akademik, mungkin kayak gitu. Atau mungkin yang kedua kayak aku tadi, mungkin kita harus menjadi seseorang contoh untuk menunjukkan bahwa organisasi dan akademik bisa berjalan selaras gitu. Tapi apakah solusi-solusi itu tidak menimbulkan masalah baru? Itu juga menimbulkan masalah baru gitu. Misalnya kayak aku kemarin itu ketika aku jadi mahasiswa berprestasi, itu juga kan menggunakan piagam-piagam organisasi. Akhirnya ada masalah baru. Masalah barunya adalah jadi daftar organisasi cuma buat daftar mahasiswa berprestasi kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Atau mungkin memunculkan masalah yang baru. Aku mau jadi mahasiswa berprestasi. Udahlah, aku daftar organisasi tapi nggak usah kerja kan nggak apa-apa. Yang penting ada sertifikatnya kayak gitu. Jadi aku mau bilang bahwa ketika kita come up with solutions itu pasti akan ada problems yang lain yang muncul. Cuma kita juga harus tahu gitu bahwa ketika kita melakukan solusi dan muncul masalah baru dengan kita tidak melakukan apa-apa, dalam artian kita tidak memberikan solusi apa-apa karena takut akan munculkan masalah baru, itu kira-kira kerugiannya tuh lebih besar yang mana gitu. Kalau bagiku ya lebih baik kita memunculkan suatu solusi untuk memunculkan masalah yang baru gitu. Karena kalau misalnya kita biarin aja yang namanya masalah diselesaikan aja bisa berjamur gitu. Apalagi masalah yang nggak diselesaikan itu akan memunculkan masalah-masalah yang lain yang lebih kompleks gitu. Dan kalau misalnya dari aku sendiri ketika ada masalah sekecil apapun atau mungkin sedini apapun, aku akan berusaha bahwa manajemen masalah itu penting gitu. Jadi ketika ada masalah ya udah selesaikan aja gitu, jangan nunggu numpuk. Karena kalian mungkin juga tahu layaknya masalah itu layaknya tugas. Jadi tugas kalau misalnya satu kalian selesaikan kemudian muncul tugas yang lain, itu kalian akan merasa oh ya udah tugasnya terusan. Tapi kalau ada tugas kalian tumpuk aja sampai numpuk tugasnya, aku yakin kalian akan males buat ngerjain satu pun. Kayak gitu. Ya itu, aku menganggap masalah itu adalah kayak tugas kuliahku gitu. Jadi kalau ditumpuk ya hanya akan menumpuk-numpuk terus, nggak akan aku selesaikan satu pun. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin suka ada ini ya, pertanyaan, gimana sih caranya supaya ketika kita menyelesaikan masalah itu kita nggak terdistract dengan hal yang lain. Nah, kalau itu menurutku tergantung sama kemampuan diri kita untuk menjaga menjaga diri. Jadi itu ada tipe-tipe orang yang ketika aku menghadapi satu hal kemudian muncul hal yang lain, aku harus menyelesaikan semua hal dalam satu waktu. Nah, menurutku ini sulit banget. Jadi kalian mencoba untuk menjadi pahlawan untuk segala hal atau pahlawan untuk semua orang, itu akan sangat sulit gitu. Menurutku kalian ya itu balik lagi harus, mungkin teman-teman tahu dari pelajaran manajemen tuh ada yang namanya USG itu ya. Jadi urgensi, seriousness, growth, kalian harus bisa memprioritaskan masalahnya, masalah mana dulu yang harus kalian selesaiin. Atau mungkin kalian bisa lagi dengan reframing the problems gitu. Kira-kira masalah satu dengan yang lainnya itu berhubungan nggak ya? Dan kalau mereka berhubungan, kira-kira dengan satu solusi bisa nggak ya semua masalahnya selesai? Nah, kayak gitu. Tapi itu balik lagi, kalian harus benar-benar bisa ngobrol sama orang banyak, kalian harus dapat insight baru, kalian harus menenangkan diri, dan lain-lain. Tapi itu adalah sesuatu yang menurutku worth to try karena balik lagi semakin banyak masalah yang kalian dapatkan dan kalian selesaikan itu akan membentuk diri kalian menjadi seseorang yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah atau menjadi problem solver yang lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Indira atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ini aku langsung aja ya Mbak, soalnya ada beberapa pertanyaan. Pertama itu dari Mbak Virginia di sini, gimana cara untuk tetap menjaga komitmen saat berorganisasi dengan jadwal kuliah Kak? Karena saya bukan tipe multitasking, jadi kalau banyak kerjaan apalagi study from home kayak sekarang banyak bantuin ibu juga. Itu saja Kak, terima kasih. Oke. Gimana caranya supaya kita menjaga komitmen? Nah,
Jadi kalau misalnya dalam multitasking itu, aku percaya bahwa sebenarnya semuanya itu ada solusi ketika kita lagi ada multitasking. Itu kita balik lagi kayak USG tadi. Jadi misalnya kayak ada tugas banyak dan juga organisasi juga proker lagi numpuk, kemudian keluarga juga butuh bantuan, itu aku yakin hal yang pertama kalian lakukan adalah sambat. Gitu. Hal yang pertama kalian lakukan itu adalah sambat. Bukan mencoba untuk reframing the problems tadi. Dan aku nggak menyalahkan itu gitu, karena itu manusiawi kan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang sulit itu emang kita udah terbiasa banget gitu untuk mengeluh terlebih dahulu. Ya udah gitu, kamu alokasikanlah waktumu untuk mengeluh, tapi jangan banyak-banyak gitu kan. Nah, habis kamu mengeluh itu, usahakan kamu tuh mengeluhnya juga mengeluh yang ada hasilnya gitu. Dalam artian, coba kamu mengeluhkan ke orang yang emang kamu tahu capable gitu dan udah pernah mengalami hal itu. Kayak dulu ketika aku jadi presma pun itu banyak banget, aku merasa aku banyak banget merepotkan orang lain gitu. Karena banyak yang aku mintai pandangan, aku curhatin, aku apa-apa. Tapi emang mereka ya tadi kan, sometimes it seems clear to one, but seems opaque to another gitu. Kadang kita melihatnya itu kayak rumit banget, tapi ketika kita melihat orang lain, atau bicara dengan orang lain melihat itu dengan cara yang lebih simpel gitu. Karena mereka ya tadi kan, nggak emotionally involved gitu dalam masalah itu. Mungkin hal yang pertama itu adalah kamu cerita dulu gitu ke teman-teman terdekatmu atau ke orang-orang yang menurut kalian itu bisa menjadi mentor kalian gitu dalam menyelesaikan masalah terkait organisasi dan juga kuliah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi prioritasin masalahnya. Jadi ketika ada jadwal kuliah, kemudian juga ada organisasi, coba deh kamu lihat atau powernya organisasi itu ketika kamu nggak ada atau ketika kamu absen itu kira-kira bisa membantu atau enggak. Di sini aku nggak bilang bahwa kalian tuh ya udah kalian limpahin aja ke orang lain, enggak. Tapi kalau misalnya nih ada seseorang yang menurut kalian bisa menggantikan kalian, ya udah kalian minta tolonglah ke orang itu atau kalian izin ke ketua kalian. Ini yang paling penting ya dalam organisasi. Ketika kalian nggak bisa atau kalian nggak hadir, atau kalian nggak tahu, itu yang pertama kali dilakukan adalah komunikasi dengan ketua atau penanggung jawab programnya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian cuma ngilang gitu aja, orang itu akan menggantungkan harapan ke kalian, berharap bahwa kalian tuh udah paham atau kalian itu bisa gitu. Tapi ternyata kalian nggak bisa. Nah itu kan justru akan menimbulkan masalah untuk organisasi kalian dan juga menimbulkan kekecewaan dong buat teman-teman yang lain. Makanya dalam organisasi yang pertama adalah komunikasi dulu. Kamu tuh lagi kayak gimana keadaannya. Itu yang ketiga, komunikasi. Kemudian yang keempat adalah kalau misalnya masalah study from home, ini aku juga menghadapi masalah karena waktu itu kan aku jadi presma tuh awal banget pandemi, jadi bener-bener apa ya, wah pertama banget nih kayak gini gitu kan. Nah itu setelah melakukan 3 hal itu, yang keempat itu adalah aku mencari referensi gitu, mencari referensinya kayak gimana. Dengan cara yaitu aku banyak untuk researching. Jadi aku sering banget research di apa ya, kayak di YouTube atau mungkin di Google. Meskipun emang kalau misalnya teman-teman yang keren yang lain mungkin baca buku ya, tapi bagi aku baca buku di saat hal yang genting itu sepertinya akan membuang waktu cukup banyak gitu kan. Jadi aku lebih baik buka hal-hal yang instan gitu kan, gimana caranya supaya menambah insightku. Terus yang 5 nih, yang terakhir adalah di situasi pandemi kayak gini, kalian manfaatin aja media-media yang ada gitu. Entah by chat, by telepon, atau by seminar kayak gini, menurutku apapun yang dilakukan, ya udah manfaatkan aja media yang sebisanya gitu. Karena aku nggak bisa bilang bahwa media online kayak gini tuh bisa menggantikan media offline. Aku nggak bisa bilang sepenuhnya kayak gitu, karena ketika kita offline itu yang kita lihat itu nggak cuma apa ya, misalnya nggak cuma suaranya atau nggak cuma penampilannya gitu, tapi kita juga bisa tahu vibes-nya gitu loh. Nah, karena hal-hal itu makanya yaitu pemanfaatan media dengan baik itu juga sangat penting di masa pandemi kayak gini. Jadi misalnya teman-teman punya proker tapi kayak bingung gimana ya cara ngerjainnya, bingung gimana ya cara nyampeinnya, atau bingung aduh tugasku nggak banyak banget ya coba aja kalian manfaatin media-media. Dan juga untuk aku nggak pernah yang namanya misalnya dalam organisasi lagi ribet, dalam akademik lagi ribet, terus aku mencoba untuk menjadi perfect di kedua-duanya, itu nggak pernah kayak gitu. Karena itu cuma akan bikin stres gitu. Jadi ketika kalian bisa ngerjain dengan
ya udah kalian kerjain sebaiknya kalian kayak gimana, menurutku itu udah bagus daripada kalian harus meninggalkan salah satu dan membuat perfect salah satunya, kayak gitu sih. Ya semoga membantu ya, tapi itu emang balik lagi ke diri sendiri sih semuanya. Baik, Kak Indira, terima kasih ya Mbak atas jawabannya yang sangat menarik. Baik, aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, karena banyak yang ada beberapa yang ngantri. Kemudian dari Mbak Aulia Firodatul, izin bertanya Kak, menurut Kak Indira, bagaimana sih kita sebagai perempuan menyikapi stereotip pada perempuan? Kenapa perempuan selalu diposisikan sebagai jenis kelamin inferior? Aku persilakan Kak Indira untuk menjawab. Silakan Mbak. Oh ya, tadi pertanyaannya mengenai ini ya, stereotip ya, gimana menghadapi stereotip terhadap perempuan. Oke, mungkin teman-teman, aku nggak tahu, mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda mengenai ini. Mungkin teman-teman tahu kan, kalau misalnya banyak pelecehan seksual dan kebanyakan pelecehan seksual itu korbannya adalah perempuan, tapi memang ada beberapa yang laki-laki juga. Kadang itu kita nggak bisa bilang bahwa perempuan itu ibaratnya adalah terzolimi ya, karena dianggap jenis kelamin yang inferior. Karena kadang perempuan sendiri itu masih melecehkan perempuan lain gitu loh. Dalam artian misalnya coba deh kalian lihat di comment section ketika ada berita pelecehan seksual, itu kalian bakal bisa lihat bahwa kadang ada perempuan yang bilang, ya pakaiannya kayak gitu sih mbak, kayak gitu. Kalau enggak, ih aku mah jadi perempuan kalau kayak gitu nggak bakal diem, aku bakal melawan kayak gitu kan. Padahal yang berbicara pun belum tentu pernah merasakan hal tersebut gitu. Makanya di sini menurutku gimana caranya kita bisa menyikapi stereotip-stereotip terhadap perempuan, itu adalah caranya adalah woman empower woman gitu. Jadi gimana caranya supaya perempuan itu bisa menyemangati dan juga bisa mengempower perempuan yang lainnya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ini adalah suatu gerakan dasar yang menurutku sangat penting. Jangan sampai kita merasa inferior itu karena apa ya, kaum perempuan sendiri pun nggak mensupport kita gitu kan. Coba kalian bayangin deh ketika kalian salah, kalian disalahin keluarga sama kalian disalahin orang yang nggak kenal, bakal lebih sakit mana sih? Bakal lebih sakit disalahin keluarga sendiri dong. Nah, itu sama halnya dengan ketika ada stereotip perempuan. Jadi yang pertama menurutku adalah kita pun harus berkomitmen bahwa kita akan empower perempuan lain dan kita akan menyemangati perempuan lain ketika perempuan lain menghadapi masalah atau mendapatkan stereotip tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menyikapi stereotip itu sebenarnya banyak banget stereotip yang ini ya, yang negatif terutama ke perempuan, dan biasanya itu berhubungan dengan perasaan atau mungkin berhubungan dengan moral, berhubungan dengan akhlak, attitude dan lain-lain. Itu banyak banget ke perempuan gitu. Seperti yang tadi aku sampaikan di materi tadi, ada stigma yang masalah hormon, padahal hormon perempuan sama hormon laki-laki itu sama-sama ada, cuma beda jenis aja. Tapi kenapa perempuan yang lebih dinaikin gitu sebagai suatu masalah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya adalah bahwa perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin gitu kan. Nah padahal tadi kayak Liana bilang kan, banyak juga kok pemimpin laki-laki yang juga baperan gitu, nggak cuma perempuan aja. Nah kadang tuh kita udah melihat hal-hal seperti itu di lapangan. Jadi menurutku ketika ada stereotip itu, usahakan bahwa diri kita jangan mengambil itu sebagai sesuatu yang personal, dalam artian itu adalah menyerang personal kita. Karena ketika kita menganggap hal yang salah dalam artian bukan hal yang benar, kemudian kita merasa tersinggung oleh hal itu justru akan menguras energi kita gitu buat hal-hal yang emang udah pasti nggak benar. Kalau udah pasti nggak benar ya udah, gimana caranya kita bisa melawan gitu hal-hal yang nggak benar itu, gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu untuk mematahkan teori-teori itu atau stereotip-stereotip itu. Kemudian kenapa perempuan selalu diposisikan sebagai jenis kelamin inferior gitu kan? Sebenarnya aku nggak bisa bilang kalau selalu dianggap sebagai inferior, tapi mungkin aku bisa bilang bahwa itu gimana budaya dan juga media membentuk kita untuk terlihat seperti itu. Mungkin teman-teman kalau misalnya dari FBA, misalnya dari sastra gitu kan lebih ngerti kan, bahwa ketika ada suatu pemberitaan atau mungkin ada suatu penyusunan kalimat, itu juga berpengaruh gitu, gimana dengan sudut pandang orang yang membaca. Misalnya kayak gini deh, aku bacain judul berita ya, misalnya habis pulang dari diskotik, perempuan ini diperkosa ramai-ramai. Nah,
orang-orang akan fokusnya ke, ya lu sih pakai ke diskotik segala, kayak gitu kan. Kamu sih pakai ke diskotik segala, kayak gitu kan. Itu yang pertama. Itu bagaimana media membentuk kita menjadi seseorang yang salah gitu kan. Tetapi ketika berita itu dimunculkan, foto pelakunya di blur gitu. Lucu kan? Jadi korbannya perempuan, di victim blaming gitu kan. Tapi ketika pelakunya ditampilin di berita, fotonya di blur gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan dong, kenapa justifikasi terhadap perempuan itu sampai separah itu di media. Nah, itu yang membuat mungkin kita terlihat menjadi inferior. Dan ada beberapa, aku bersyukur bahwa ada beberapa media yang sudah mulai menyadari itu dan meng-highlight hal itu gitu, sehingga mereka lebih baik gitu dalam menulis berita-berita yang sebenarnya merugikan perempuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana budaya membentuk kita. Kita nggak bisa bohong bahwa budaya itu sangat berpengaruh gitu terhadap cara kita memandang perempuan. Jadi masih banyak hal-hal atau mitos-mitos atau ibaratnya wejangan-wejangan yang memang lebih memberatkan ke salah satu gender. Misalnya kayak gini, aku nggak bilang ini cuma perempuan ya, misalnya laki-laki. Laki-laki tuh harus jadi tulang punggung keluarga, harus kerja. Itu pun akhirnya membuat laki-laki juga terbebani kayak gitu kan. Atau perempuan tuh harusnya di rumah aja, masak aja di dapur kayak gitu. Itu pun juga membebani perempuan. Jadi masalah gender ini sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang lain. Masih banyak hal-hal yang lain yang membuat perempuan itu terlihatnya itu hanya harus cantik dan pintar masak gitu. Oh ya, sebagai contoh lagi nih, misalnya mungkin kalian notice dokter Reisa yang waktu itu pernah gantiin dokter siapa tuh yang suka bawain berita pandemik. Jadi itu pernah dokter Reisa itu menggantikan beliau untuk membawakan berita pandemik dan juga menggantikan menjadi juru bicara mengenai pandemik COVID-19. Aku inget banget di comment section, itu bahkan banyak yang bilang kayak gini, nah gini dong perempuan yang bawain kan jadi seger lihatnya, kalau enggak, nah gini dong cewek cantik gitu kan, jadi kan nggak bosan lihat beritanya. Padahal beliau itu sama-sama dokter, oh dokter Yuri ya satunya ya. Padahal dokter Reisa dan dokter Yuri itu sama-sama dokter. Dokter Risa dan Dokter Yuri itu sama-sama punya kapabilitas untuk bicara mengenai masalah kesehatan. Tapi kenapa ketika Dokter Yuri yang berbicara dilihat ilmunya, tapi ketika Dokter Risa yang berbicara itu yang dilihat adalah parasnya. Nah, itu juga beberapa ini ya, beberapa sudut pandang yang menurutku membuat perempuan itu akhirnya cuma dilihat dari paras dan juga kemampuan memasak gitu, bukan dari bagaimana mereka berpikir, bagaimana ilmu yang mereka dapatkan, bagaimana karir mereka. Nah, itulah hal-hal kayak gitu yang mungkin bisa kita rubah dengan cara apa ya, mungkin kita mulai dengan diri sendiri, dengan cara untuk nggak terlalu baper dengan kata-kata itu dan mencoba untuk lebih solution minded, yaitu dengan cara menunjukkan bahwa hal-hal itu nggak sebenarnya nggak sepenuhnya benar kayak gitu sih menurutku. Tapi kalau misalnya itu gerakan, maksudnya hal-hal itu bisa dilakukan sama kita ya, minimal ada beberapa orang yang partisipan di webinar inilah, menurutku itu udah keren gitu loh. Karena itu akan menularkan vibes ke perempuan-perempuan lain supaya bisa membela dirinya sendiri gitu terhadap stigma-stigma itu. Gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Indira. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya langsung aja ya Mbak. Ini masih saya Ageng Wulan Yulika dari Bank SBA ingin izin bertanya Mbak, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan tenang dan tidak terburu-buru. Terima kasih Kak. Ini masih menyangkut masalah pertanyaan yang sebelumnya ya Mbak ya, terkait tentang penyelesaian masalah. Ini pertanyaannya bagaimana menyelesaikan masalah dengan tenang dan tidak terburu-buru. Baik, silakan Mbak Ida. Oke. Sebenarnya ada satu keuntungan yang tadi aku bilang masalah hormon. Kalau misalnya di laki-laki itu, laki-laki cenderung lebih impulsif dibandingkan dengan perempuan karena hormon testosteron. Ya itu bisa dijadikan suatu pengingat gitu bagi kita bahwa perempuan itu lebih hati-hati dalam artian. Jadi emang perempuan itu nggak terkesan terburu-buru ketika ada suatu masalah. Yang menurutku itu pun gimana ya, itu merupakan suatu seni gitu dari diri kita sendiri. Kenapa aku bilang seni? Karena mungkin kalian notice ya, ada orang yang ketika dapat masalah itu mereka
eh, biasa aja gitu. Ketika dapat masalah tuh mereka biasa aja. Ada juga yang dapat masalah tuh kayak langsung panik gitu. Nah, yang membuat kita clumsy, terburu-buru, ceroboh, itu adalah ketika kita emosional gitu. Ketika kita dapat masalah dan kita langsung melihatnya dunia kita tuh seakan runtuh gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak gampang kayak gitu? Caranya sebenarnya kalau menurutku dari pandangan itu cuma satu. Kita harus terbiasa dengan hal itu. Harus terbiasa dengan masalah. Jadi kalau kamu pertama kali dapat masalah dalam organisasi atau pertama kali masalah dalam kehidupanmu, wajar kalau kamu terburu-buru. Sekali lagi aku bilang wajar gitu, dan jadi ini tuh pelajaran. Tapi kalau kalian udah mulai terbiasa mendapatkan masalah dan juga menyelesaikan masalah, ya udah kalian akan semakin tenang gitu ketika ada masalah. Nah, gimana ya caranya supaya kita terbiasa dengan masalah, tapi bukan masalah yang benar-benar emang efek ke hidup kita. Sebenarnya ya itu organisasi menurutku. Tugasnya organisasi atau fungsinya organisasi itu gitu. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasain misalnya nih, kalian sebel sama rekan organisasi kalian karena kalian semua yang ngerjain gitu kan. Nah, kalian sebel-sebel itu akhirnya kalian coba cari cara gimana ya caranya biar nggak semuanya aku yang ngerjain, gimana ya caranya supaya dia juga berpartisipasi, gimana ya caranya supaya aku bisa meningkatkan environment kerjaku tuh yang sehat kayak gitu. Nah, itu menurutku organisasi itu adalah suatu tempat di mana kamu bisa belajar untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan masalah besar gitu. Kenapa aku bilang bukan masalah besar? Sekarang misalnya nih, kalian ada masalah organisasi di kampus, itu kan nggak efek sama penghasilan kalian atau kehidupan keluarga kalian. Beda dong sama kalau misalnya di kerjaan. Kalau di kerjaan kalian ada masalah, itu kan efek banget ke hidup kalian ya. Makanya supaya kalian di kerjaan itu bisa santai kalau ada masalah, bisa menyelesaikan dengan runtut sistematis, yaitu adalah fungsinya organisasi gitu. Jadi mendapatkan masalah yang sebenarnya bukan masalah dan memberikan solusi yang benar-benar solusi. Nah, itu keuntungannya ikut organisasi menurutku. Itu yang pertama. Jadi mungkin kalian bisa ikut organisasi untuk menyesuaikan diri kalian dengan masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa terbiasa dengan masalah selain mendapatkan masalah. Jadi selain terbiasa mendapatkan masalah, untuk terbiasa dengan masalah itu adalah gimana caranya supaya kalian itu lebih solution minded. Nah, kalau dari yang aku lihat orang-orang itu ada dua, ada yang problem minded, ada yang solution minded. Nah, orang sukses tuh yang mana? Problem minded atau solution minded? Jawabannya adalah dua-duanya. Pintar mencari masalah dan pintar mencari solusi. Dalam artian misalnya ketika kita misalnya mau jadi pengusaha, kita mau mengeluarkan suatu produk, kita harus lihat dulu dong, kita cari-cari masalah dong. Ini produk ini kurangnya apa nih? Produk itu kurangnya apa nih? Nah, hebatnya kita juga solution minded, kita juga cari solusinya. Kalau misalnya aku lihat emang orang-orang sukses tuh ya orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang problem minded dan juga solution minded. Sayangnya aku pun menilai diriku sendiri itu masih terlalu solution minded gitu, kurang problem minded sehingga aku kurang peka dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarku. Nah, kalau misalnya kalian bisa menjadi dua karakter itu di dalam diri kalian, ya problem minded ya solution minded. Aku rasa ketika kalian mendapatkan masalah pun kalian akan terbiasa. Ibaratnya kalian udah biasa cari masalah kok. Ketika ada masalah, ya itu sesuatu yang kalian cari justru kayak gitu. Itu sih karena itu seni, jadi kembali lagi ke diri sendiri dan jawabannya yaitu gimana caranya kalian bisa take changes supaya kalian itu nggak ibaratnya kaget gitu dengan masalah-masalah yang ada. Semakin banyak opportunity yang kalian ambil, semakin banyak juga masalah yang kalian dapetin dan juga semakin baik juga kemampuan problem solving kalian. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ikira atas jawabannya dan juga Mbak Ageng Bulan atas pertanyaannya. Wah, ini bagus banget sih karena bener banget tadi apa yang udah dikatakan Mbak Indira terkait kita tuh juga harus problem minded karena Menteri Pendidikan kita pun juga problem minded gitu melihat wah ini ojek-ojek online nih ojek-ojek online ojek-ojek pangkalan nih bisa banget nih kalau misalkan kita akhirnya ada ojek online kayak gitu. Itu problem minded yang luar biasa banget dari Menteri Pendidikan kita. Nah, mengingat waktu ya Mbak Indira dan teman-teman sekalian, sudah hampir menunjukkan pukul 12. Di sini sebelum saya tutup diskusinya dan juga webinar sesi kedua ini, saya ingin memberikan beberapa kesimpulan
terkait holistic problem solver yang telah disampaikan oleh Mbak Indira. Yang pertama, holistic problem solver itu merupakan bagaimana sih cara kita menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Jangan sampai masalah yang kita selesaikan itu malah bukan poin utama dari masalah tersebut. Gitu. Dan jangan lupa untuk mencoba reframing dari masalah tersebut. Apabila menyelesaikan masalah, boleh banget melihat dari masalah yang lain. Siapa tahu saling berkaitan, gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk four ways win-nya. Di sini ada family, community, work, dan self, di mana keempat itu saling berkaitan satu sama lain. Dan apalagi bagi kita nih, para perempuan, itu sangat penting banget untuk karir kita dan kehidupan keluarga kita ke depannya. Kelebihannya dari four ways win ini adalah performanya memberikan kepuasan di keempat-empatnya. Jadi nggak cuma di family aja atau community aja atau work aja, dan juga untuk diri kita sendiri aja. Selanjutnya ada opportunity yang lebih besar, value yang lebih besar yang akan kita dapatkan. Jadi kita bisa mendapatkan dari keempat-empatnya, nggak cuma salah satu aja. Selanjutnya, keempatnya bisa menjadi support satu sama lain, bukan malah aku mau dibuang gitu, aku nggak mau nih jadi ibu rumah tangga aja, karirnya dilepasin gitu, sayang banget kan teman-teman. Nah, sebelum ditutup, boleh banget kita mendapatkan motivasi dari Mbak Indira. Mbak Indira boleh banget untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke teman-teman, untuk closing statement-nya sebenarnya cuma satu. Never miss opportunities because you make you. Jangan pernah kalian merelakan kesempatan yang ada di depan mata kalian, karena kesempatan-kesempatan itu yang kalian ambil dan decision making yang kalian buat itu adalah yang membuat diri kalian menjadi lebih kuat. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Indira atas motivasinya yang sudah diberikan kepada kami dan juga materi yang telah disampaikan kepada kami semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Mbak Indira karena telah meluangkan waktunya menjadi pemateri di acara webinar kita kali ini. Mungkin untuk kedepannya harapan kami itu bisa mengundang kembali Mbak Indira sebagai pemateri kami. Terima kasih Mbak Indira, saya ucapkan mewakili teman-teman BEM FEBA dan juga teman-teman audiens ini. Untuk Mbak Indira, selanjutnya saya cukupkan. Saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan selama memoderatori acara ini. Selanjutnya saya kembalikan acara ini kepada Mbak MC. Terima kasih teman-teman.